Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Insyaallah kitab yang akan kita pelajari di bulan Ramadan adalah 3 kitab. Satu kitab meneruskan sebelumnya, yaitu Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan selanjutnya adalah kitab li Mufti Hadramaut Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad Mukalla, kitab tentang Ramadan yang dikenal dengan sebutan Al-Wajiz, kitab Al-Wajiz. Itu akan kita baca, jumlah halamannya 120. Insyaallah bisa menambah semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, karena ini adalah bulan Ramadan Syahrul Quran, maka kita membaca kitab Al-Imam An-Nawawi yang dikenal dengan kitab At-Tibyan. Fa insyaallah semua kitab yang kita baca bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembukaan kitab beliau Al-Habib Abdullah bin Mahfud, tadi pertama bersyukur kepada Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian beliau memberi intisari dari kemuliaan bulan Ramadan, di mana Ramadan ini keistimewaannya ialah justru ada pada waktu. Kalau puasa, sebagaimana semalam saya sampaikan, bukan menjadi khususiyah untuk kita umat Nabi Muhammad, karena umat-umat terdahulu pun juga berpuasa. Tapi yang istimewa adalah bulan Ramadan. Kenapa Allah menganugerahi bulan Ramadan untuk kita umat Nabi Muhammad? Tiada lain, kata beliau, karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling pendek di antara semua nabi. Maka mereka enggak mampu bisa beribadah seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu, mereka keluar dari rumah, pergi berjihad, balik lagi, itu sudah 90 tahun. Karena usia mereka mungkin 1000, 1100. Nah, umat Nabi Muhammad ini usianya 60, 70. 80 sudah Masya Allah, 90 sudah jarang, 100 lagi bisa dihitung. Maka mana mungkin kita beribadah seperti umat-umat terdahulu kalau usia kita hanya sebegitu pendeknya. Maka Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad bulan, yang mana bulan ini ibadah yang kita lakukan di tengah-tengahnya memiliki pahala yang berlipat ganda. Sampai disebut di situ ada satu malam saja namanya malam Lailatul Qadar. Di mana malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Khairun itu lebih baik. Bisa jadi bukan ka'alfi syahr, seperti 1000 bulan. Makanya salah kalau ada yang bilang ini malam 1000 bulan, salah. Allah enggak pernah berkata kalau ini malam 1000 bulan. Lebih afdal dari 1000 bulan, kata Habib Umar, lebih afdal itu bisa jadi 1000, bisa jadi 2000, bisa jadi 3000. Allah enggak mengatakan ka'alfi syahr, tapi khairun min alfi syahr. Wa fadlullah wasi'. Pemberian Allah itu luas. Bisa 1000, bisa 2000, minimal
kalau kita buat minimal yang 83 tahun, itu minimal nggak mungkin. 83 tahun itu nggak mungkin. Sebab kalau kita katakan 83 tahun berarti ka'alfi syahr. Tapi ini khairun, ya minimal di atasnya. Semalam kita ibadah seperti orang ibadah 83 tahun ibadahnya, pahalanya. Nah, ini pertama, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Yang kedua, bulan Ramadan punya khususiyah, keistimewaan, yaitu dikala kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah masih hidup, itu yang namanya malaikat Jibril mainnya ke bumi. Bisa sehari sekali, bisa sehari 2 kali, bisa berkali-kali seminggu untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada Nabi. Dan beruntung kita ini, ke bumi kedatangan malaikat Jibril ini Ruhul Amin. Paling afdolnya malaikat kalau datang ke bumi ini istimewa. Malaikat satu aja kalau datang ke majelis kita ini rahmat turun dari Allah. Itu malaikat yang biasa. Ini pemimpin malaikat. Ulama sepakat bahwa pemimpin paling afdolnya malaikat adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu hampir tiap hari turun ke bumi ketika Rasulullah masih hidup. Maka ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, ini kalau engkau sampai meninggal dunia, gak mungkin lagi malaikat Jibril untuk datang ke bumi ini. Bumi sudah ditalak 3 sama malaikat Jibril mungkin. Buat apa ke bumi? Karena di bumi ini tidak ada Rasulullah. Sudah gak ada Nabi. Sudah gak ada Nabi, gak ada Rasul. Tugasnya malaikat Jibril datang menyampaikan risalah dari Allah untuk Nabi dan Rasul. Tapi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad sudah. Gak buat apa lagi ke sini. Gak ada tugasnya sekarang malaikat Jibril untuk datang. Ini mau apa? Makanya sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah malaikat Jibril gak akan datang. Kemudian ayat ini tadi menerangkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Siapa ruh itu? Malaikat Jibril. Kabar gembira bahwa malaikat ar-ruh di situ fiha, di malam tersebut ikut turun, berarti masih malaikat Jibril kembali ke muka bumi ini di malam yang disembunyikan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka beruntunglah orang yang beribadah di malam ketika turunnya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Mahfud mengatakan bahwa ini kelebihan daripada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini banyak pemberian dari Allah yang tidak berhenti. Di antaranya karunia Allah di bulan Ramadan adalah tuftah abwabul jannat. Dibuka pintu surganya Allah, wa tughlaq abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka, wa tughallu, dan diikat al-maradah minasyayatin, setan-setan tadi itu diikat. Ini kelebihannya bulan Ramadan. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun wa sulsilati asyayatin. Cukup.
Itu bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, kalau sudah masuk bulan Ramadan, Allah berfirman kepada surga, wahai surga, tazayyani wasta'iddi. Surga, hias dirimu, siap-siap, buka pintumu untuk mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu termasuk daripada hadis yang mengungkap keutamaan meninggal di bulan Ramadan. Ya. Kemudian hadis wa ajma' hadis, dan yang paling mencakup keutamaan Ramadan adalah hadisnya Salman yang semalam saya sampaikan, ya ayuhan nas, ini khatabana Rasulullah khutbah dan berkata, khutbah Nabi itu hadis yang paling lengkap mengungkap tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian wa hadzal hadis in kana ba'dul muhadditsin dha'afahu fa inna ahaditsal fadail qabilal ulama fiha al haditsu dhaif ma lam yakun fihi muttaham bi kadzib aw wada' wa sara dzalika ijma'an. Hadis ini semestinya enggak kuat, bukan hadis yang sahih, tapi ini hadis yang dhaif. Tapi kan kita semuanya tahu kalau kita belajar manhalul latif, kita belajar mustalah hadis, tidak semua hadis dhaif itu kita tinggal, kita buang, tidak. Untuk hujjah, untuk akidah enggak boleh, tapi untuk fadhailul a'mal boleh. Asal dengan beberapa syarat. Pertama, an la yastadda dha'fuhu, enggak kebangetan dhaifnya. Makanya enggak ada muttaham bi kadzib aw wada', enggak sampai maudhu, enggak sampai dibilang pembohong dan lain-lainnya. Kemudian untuk fadhailul a'mal enggak banget dhaifnya. Kemudian tidak juga punya lahu aslun fi syara'. Yang namanya fadhailul a'mal itu jelas perbuatan baik kemudian ditambahi dengan hadis tersebut. Umpama tentang silaturahim, barang siapa yang bersilaturahim ke rumah saudaranya, maka niscaya tidak pulang kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, kalau ada hadis seperti itu, umpama hadis seperti itu hadis dhaif, bisa kita amalkan karena silaturahim itu memang anjuran Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Makanya hadisnya bisa diterima. Oh ya sudah, itu namanya fadhailul a'mal, keutamaan, menambah keutamaan beramal soleh. Punya asal. Tetapi kalau ada hadis di mana hadis tersebut enggak jelas. Barang siapa yang mengangkat tangannya masuk surga. Apa ini? Angkat tangan ini apa ini? Asal. Enggak ada, enggak bisa dipakai. Seperti itu diantaranya. Lah hadis ini tidak memberi keutamaan, mengungkap keutamaan puasa, mengungkap keutamaan memberi makan orang yang berbuka, keutamaan orang yang beribadah dan nama amal soleh. Terus apa yang diberati atau apa yang dilarang? Enggak ada, semuanya benar. Maka enggak apa-apa. Walam yukhalif fihi ahadun minal ulama, tidak ada ulama satupun yang melanggar, mencela dari hadis yang disebutkan tadi itu. Hatta manukila an Ibnul Arabi wajadna amalahu ala khilafih walihada sara hadal hadis syiarul muslimin yuraddidunahu fi Ramadan sabah wa masa wala yunkiruhu illal muharrimun alladzina yunkirunal ma'ruf. Ya. Kemudian beliau berkata bahwa sesungguhnya hadis ini semuanya mengungkap tentang kebaikan di waktu pagi maupun di waktu malam. Tidak ada orang yang mengingkari kecuali orang-orang mahrumin. Orang-orang yang mereka itu
ditutup dari kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengingkari sesuatu yang jelas-jelas itu ma'ruf? Wa kam lahum min ingkarat ala a'mal khair allati ya'mur biha syara' ala umumiha wa yad'una anna takhsis al-mutallaqat mamnu' wa hadha da'wa kadhibah la dalila 'alaiha min asy-syara' mutlaqan bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fi daimah wa annahu idza 'amila 'amalan dawam 'alaihi yadullu ala aksi ma yad'un. Kemudian beliau mengatakan bahwa enggak ada larangan kita. Ini larangan yang selalu datang dari mereka. Mana ada taksis, pengkhususan memberi makan orang puasa, memberi. Jadi selalu seperti itu. Minta dalil khusus. Dia bilang, selama ini suatu kebaikan, enggak perlu ada taksis. Umum, siapapun boleh melakukannya. Ya. Siapapun boleh melakukannya. Hadza an Ramadan bidzat wa ma'an siyam fa innahu fardhah katabahullah ala jami'il umam qablana kama huwa nasul ayah. Jadi ini kemuliaan yang saya sampaikan adalah kemuliaan Ramadan. Dan adapun kemuliaan puasa sama seperti umat-umat yang terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menerima segala amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.